Baik, puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita kembali dipertemukan oleh kesempatan yang Tuhan berikan pada hari Sabat untuk berbakti bersama-sama dan belajar dari buku pedoman diet dan makanan chapter 13 yang judulnya adalah diet pada masa kanak-kanak, dan karena chapter ini kita lihat sangat panjang dan pertemuan meeting Sabat lalu itu sudah menggunakan kurang lebih 1/5, 20% ya bagian. Jadi kita nggak akan review yang lalu, kita akan continue dengan karena ada juga beberapa penekanan yang mengulangi daripada yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu ya. Jadi kita akan continue saat ini, dan kita akan baca terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak juga terlalu sering diberi makan. Ini menimbulkan demam dan penderitaan dalam berbagai bentuk. Janganlah memaksa perut itu bertugas terus. Biarlah dia mempunyai waktu istirahat. Kalau tidak, anak-anak akan rewel, gelisah, dan mudah diserang penyakit. Jadi dari tulisan ini kita lihat bahwa apabila anak-anak tidak menjalankan pola makan atau diet dengan jam yang teratur sehingga menjadi sering diberi makan, maka akan menimbulkan akibat sebagai berikut, yaitu akan menjadikan perut itu bekerja keras, dan kalau kita baca di bawah nanti akan mengalami kejang perut ya. Pada usia 14 tahun itu biasanya akan mulai terasa. Anak itu akan mulai menderita kejang perut itu mulai usia 14 tahun, dan dia akan daya tahan tubuh akan turun. Daya tahan tubuh akan turun. Kenapa? Karena energi inti, nanti kita akan lihat di bawah lagi, energi inti dari organ itu digunakan untuk mencerna makanan tanpa istirahat. Jadi seharusnya budgetnya untuk alokasinya untuk organ pencernaan hanya sekian persen, tapi terserap di organ pencernaan ini, sehingga energi inti yang harusnya dipergunakan untuk berpikir, untuk aktivitas yang lain itu terserap di sini. Akibatnya adalah daya tahan tubuh menurun karena tenaga energinya terpakai diboroskan di organ pencernaan. Hasil daripada daya tahan tubuh menurun ketika ada serangan dari benda asing, maka pertahanan bisa ditahan, rentan dan lebih sering untuk menjadi sakit ya. Jadi, putus-putus, Roy. Suaranya nggak kedengeran lagi. Oke, puji Tuhan sudah sambung kembali. Tadi disconnect internet kita, ambil source of internet yang berbeda dari yang satu, ID yang satu. Jadi di sini dinyatakan bahwa kalau makanannya tidak tepat sesuai, tidak reguler dan tidak diatur teratur, yaitu 3 jam makan atau 2 jam makan disarankan untuk orang dewasa. Anak-anak juga sudah bisa dilatih dan bisa juga dijalankan, sehingga dengan
jam makan yang teratur dan schedule yang disiplin, itu akan ada waktu bagi organ pencernaan untuk beristirahat, dan pada saat organ pencernaan beristirahat, maka energi tubuh, energi inti yang sudah terbentuk hasil daripada konsumsi makanan yang baik itu akan dipergunakan untuk aktivitas yang lain ya, untuk gerakan tubuh yang lain, untuk berpikir, bekerja, dan Belum apabila ya. masih bisa dengar nanti, halo? Iya, belum share screen. Oh oke, ya, terima kasih ya. Jadi apabila kita tidak teratur, maka akan mengakibatkan energi itu terserap untuk yang tadi ya, yang tidak dibutuhkan. Oke, mana share screen ini? Oke. Terima kasih. Jadi penting sekali untuk reguler ini sudah berulang-ulang untuk makan secara teratur, reguler bagi anak-anak, dan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dengan pendidikan selera secara dini. Apakah anti early boleh tolong dibacakan untuk paragraf 346 ya, 346. Iya. Silakan nanti. Oke. 346. Pendidikan anak dalam hal kebiasaan makan dapat disalah tafsirkan. Anak kecil perlu mempelajari bahwa mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Latihan harus dimulai pada saat ibu menggendong bayi itu. Bayi itu harus diberi makan hanya pada waktu yang sudah ditentukan. Semakin besar, frekuensinya lebih sedikit. Janganlah memberikan padanya permen atau makanan orang dewasa. Dia tidak dapat mencernanya. Keteraturan dan ketelitian dalam memberikan makan bayi itu bukan hanya meningkatkan kesehatan dan memenangkan dia untuk berlaku manis, tetapi akan meletakkan dasar kebiasaan yang membawa berkat padanya di kemudian hari. Sementara anak itu beranjak dari masa kanak-kanak, masih diperlukan ketelitian untuk mendidik cita rasa dan seleranya. Sering mereka dibiarkan memilih makanan mereka dan memakannya kapan saja tanpa memperhatikan kesehatan. Sering digunakan uang untuk membeli makanan mewah yang tidak menyehatkan, sehingga anak-anak dapat berpikir bahwa tujuan utama dalam hidup ialah pemuasan selera. Seringkali mereka dibiarkan memakan makanan pilihannya sendiri tanpa menghiraukan kesehatan. Jerih payah dan uang yang digunakan untuk makanan mewah ini menimbulkan pemikiran pada otak orang muda bahwa tujuan utama di dalam hidup dan apa yang akan diberikan, yang akan memberikan kebahagiaan yang paling besar adalah memanjakan selera. Akibat latihan seperti ini ialah kerakusan. Kemudian timbullah penyakit yang biasanya diikuti dengan menggunakan obat-obat beracun. Orang tua harus melatih selera anak-anak mereka. Janganlah pernah membiarkan anak-anak menggunakan makanan yang tidak menyehatkan. Tetapi usahakanlah mengatur makanan itu. Hati-hatilah, jangan kita bersalah dengan memaksa anak-anak memakan makanan yang tidak enak atau memakan lebih dari yang diperlukan. Anak-anak mempunyai hak, mereka berhak memilih. Jikalau pilihan mereka masuk di akal, mereka harus dihormati. Ya, silakan nanti. Ini ada keseimbangan. Ya, di sini dikasih tahu sebagaimana
eh, eh, anak-anak kecil, ini kehidupan kita dulu ya, kehidupan saya dulu begitu ya, karena tidak mempunyai pengetahuan yang makan waktu masih kecil kita nggak tahu karena memang tidak diberitahu, karena orang tua juga tidak ada pendidikan, tidak menerima ya di gereja-gereja tidak diberitahukan bagaimana bagaimana makanan yang baik yang Tuhan mau, yang untuk sehat, yang teratur dan makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan itulah yang dialami kita dulu. Baru sekarang ini kita mempelajarinya, padahal bukunya di depan mata kita. Tetapi tidak ada kok, kita nggak ada yang belajar ya. Heran saya, kok nggak ada yang share, kok nggak ada yang bagi di gereja. Kenapa? Kita semua padahal sudah salah. Dan sampai sekarang, dan seharusnya ya kalau ada kesempatan, kita seharusnya bagi ya kepada mereka supaya mereka tahu. Dan yang mempraktekannya, yang saya lihat, yang praktekannya ini adalah Joy dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang nggak keluar, jadi nggak saya dulu ya dikasih uang aja untuk anak sekolah supaya jajan di tempat di sekolah gitu kan, dikasih duit udah. Terus makan paginya yang ya pokoknya makanannya yang seadanya, makanan ngawur lah gitu, pokoknya yang manis, yang apa, pokoknya yang nggak bergizi, yang super mie. Saya ada kesaksian juga mengenai ini, saya punya cousin ya, saya punya cousin itu, karena mungkin mau ngirit duit atau apa, pokoknya makanannya karena kita tidak tidak ada pendidikan, jadi makanan pagi-pagi itu walaupun untuk anak-anak, untuk suami, untuk dia sendiri, irit-irit makanannya nasi goreng gitu ya, super mie, ya itulah makanan kita dulu, kami dulu begitu juga. Ikan asin, ya itulah makanannya, seperti makanan kucing. Nah, akhirnya kurang sehat, dapat kanker, masih muda, meninggal suami istri. Dan suaminya karena stroke, apa ya, nggak tahulah. Pokoknya mereka jadinya begitu, karena saya memang melihat cara makanannya yang memang tidak berpengetahuan ya, seperti di sini. Dan di sini juga kita udah dikasih tahu bagaimana anak-anak dari masa kanak-kanak yang kita sudah belajar bagaimana makanan yang teratur, yang baik, yang Tuhan sudah berikan, bukunya di depan kita yang memang harus dibaca. Kalau bisa ya, saya juga pengen sih maunya bagi-bagi tuh kepada orang-orang supaya dibaca gitu. Mungkin ada bukunya, mungkin saya dulu juga ada, tapi nggak dibaca dan nggak tahu gitu. Nah, memang harus kita bagi kepada teman-teman dan kepada orang lain apa yang kita sudah tahu. Dan ini dikasih tahu bagaimana cara mempraktekkan ini jeripaya dan uang yang digunakan untuk makanan mewah. Nah, ini makanan mewah. Tapi kita di sini nggak kasih tahu makanan mewah itu yang bagaimana, seperti apakah makanan mewah itu ya termasuk kayak lapis legit gitu ya, apa terus martabak itu rich gitu, rich dia punya ininya, tapi itu tidak menyehatkan. Nah, itulah yang kita makan dulu dan memang sudah apa yang sudah saya rasakan memanjakan selera. Benar, memang saya suka memanjakan selera. Akibat itu makanya emang seperti orang rakus dan jadinya penyakit. Penyakit. Terima kasih pada Tuhan, penyakitnya sedikit demi sedikit udah berkurang asal tidak dilanggar lagi. Jadi kita latihan bagi kita dan juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kalau bisa ya, yang punya cucu, dan bukan hanya orang tua aja. Thank you. Welcome, puji Tuhan. Jadi makanan mewah itu
boleh kita katakan kebalikan daripada simple food ya. Simple food itu adalah makanan yang sangat yang semakin raw ya, semakin tidak diolah, natural, semakin natural, itu adalah simple food. Dan makanan itu semakin mewah, semakin mahal apabila penyajiannya itu sudah melalui proses yang panjang menggunakan berbagai macam perasa atau bumbu-bumbu yang rich, season, rich apalah ya, bumbu-bumbu yang kaya. Nah, itu akan membuat jadi mahal, dan prosesnya sudah panjang. Nah, itu ya. Jadi artinya biarlah kita dan anak-anak kita itu dididik atau dibiasakan untuk makan makanan yang simple ya, yang semakin simple, semakin alami, dan semakin murah karena apa adanya ya dikonsumsi. Ada kan makanan yang kalau kita mau lihat disajikan dengan profesional, sudah melalui berbagai macam proses. Untuk bahan baku A saja dia sudah melalui berbagai macam proses dengan resep rahasia, proses rahasia, dicampur ini semuanya, dan cara penyajiannya juga ada yang dipakai api itu ya, pakai flame gun gitu ya, di atasnya pokoknya udah macam-macam lah, sehingga harganya jadi mahal karena prosesnya sudah panjang dan sudah susah ya. Jadi biarlah kita melatih selera kita, anak-anak kita sejak dari bayi dilatih dengan makanan yang sehat ya. Makanan sehat itu adalah simple food, makanan yang belum diproses atau lebih sangat sederhana ya, tidak melalui proses yang panjang. Itu akan memberikan nanti. Oke. Roy, berarti kita udah harus mengurangi kalau bisa enggak lagi ya untuk makan makanan itu kan yang termasuk mewah kan, yang dessert itu yang kalau kita cuci mulut sebenarnya itu enggak ada gizinya kan. Nanti sebentar ada disinggung sedikit ya. Tapi silakan lanjut nanti. Iya betul. Jadi yang selama ini kita makan, ada dessertnya, harus makanan, ada kue-kuenya. Berarti itu sebenarnya kue-kue itu nggak ada guna sama sekali, nggak ada gizinya sama sekali kan. Dan apa saja itu kayak semua kue-kue lah sebenarnya nggak ada gizinya. Kalau sudah kita pelajari semuanya rupanya nggak ada gizinya, nggak ada vitaminnya lagi, udah nggak ada yang ini, karena yang sebenarnya sudah yang diproses. Iya. Iya, dan bukan diproses aja. Dan dari itu kan dari tepung-tepung. Dan tepung-tepung itu kan nggak bagus. Dan sebenarnya yang tepung halus. Kalau tepung dalam kasus tertentu itu masih cukup bagus, nanti ada disinggung sedikit. Tepung kasar itu apa? Ya kita nggak ngerti, kali sini tepung halus sih. Tepung kasar halus. Kecuali kita proses langsung yang dari aslinya ya, terus di blender aja gitu. Dan tepung yang sekarang ini, yang dulu kan kita pernah belajar itu adalah mereka yang perkawinan kayak apa gitu, GMO something gitu. GMO iya betul, karena dia punya produktivitas tinggi kalau GMO. Iya. Nah itu ada sebagian orang yang tidak bisa karena mereka adalah gluten, itu ada glutennya, dan di perut bisa bahaya gitu. Dan saya kena juga itu, jadi gluten, jadi harus cari something yang gluten free gitu ya, kayak sorghum apa gitu. Tapi jangan bikin dari tepungnya, seharusnya dari aslinya gitu, terus di blender aja jadi dia. Oke, thank you. Thank you. Ada lagi teman-teman yang lain mau menambahkan, karena ini kaya sekali dia punya kutipan ini ya, yang punya pengalaman dalam penyajian makanan yang sehat. Nah ini kita lihat juga
ada keseimbangan yang dikasih oleh Mrs. White adalah kalau anak bukan berarti juga makanannya sudah tidak enak ya, karena simple food, tapi justru di sini kalau mereka meminta sesuatu yang enak, tapi itu adalah masih masuk di akal, itu bukan berarti suatu kesalahan ya untuk tidak untuk menuruti kemauan mereka ya. Itu bisa dituruti asalkan itu masih masih masuk di akal, dalam arti masih memberikan adalah makanan yang sehat ya, makanan yang sehat gitu. Jadi bukan berarti kalau enggak sehat, enggak enak itulah makanan sehat atau itu sudah rohani ya. Yang enak-enak itu tidak rohani ya, bukan seperti itu ya. Ini sangat lengkap yang dikasih kepada kita ya. Jadi sangat berhubungan dengan kesehatan dan pembentukan karakter ya. Makanan yang disajikan dengan sehat dan tepat waktu. Baik, kalau gitu kita akan lanjut. Oke. Apakah Wanda boleh tolong bacakan untuk 230.3 sampai 231.2. 230.3 sampai 2. Oke. Ibu-ibu yang memuaskan keinginan anak-anaknya dengan mengorbankan kesehatan dan perangai yang gembira, mereka menabur benih kejahatan yang akan bertumbuh dan berbuah. Kebiasaan pemanjaan diri bertumbuh bersamaan dengan pertumbuhan si anak. Kesehatan mental dan fisik. Keduanya dikorbankan. Ibu yang melakukan hal ini akan menuai dengan rasa pahit. Mereka menyaksikan anak-anak mereka bertumbuh dengan pikiran dan tabiat yang tidak layak untuk melakukan sesuatu yang agung dan berguna di masyarakat atau di rumah. Kekuatan fisik, mental, dan rohani menderita di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan. Naluri atau hati nurani dilemahkan, maka daya tangkap otak sudah timpang. Jadi dalam paragraf ini sangat jelas sekali ya, bahkan kita juga sendiri dan teman-teman pasti sudah banyak melihat kenyataannya bagaimana ibu-ibu memanjakan anak-anaknya sehingga mereka bertumbuh dengan kebiasaan yang manja. Jadi kalau tidak dituruti, mereka akan melakukan hal-hal yang bahkan sampai ekstrim sekali, sampai mereka memukul-mukul ibunya atau mereka menyakiti diri mereka sendiri gitu, dan karena mereka punya keinginan tidak dipenuhi. Awalnya keinginan mereka dipenuhi dan akhirnya tiba pada satu saat keinginan mereka tidak dituruti, maka mereka akan membuat hal-hal yang ekstrim ya, yang menakutkan. Bahkan sampai saat ini bahkan ada yang lebih menakutkan lagi yang mereka lakukan hanya karena mereka tidak diikuti mereka punya keinginan. Dan di sini dibilang ibu yang melakukan hal ini akan menuai dengan rasa pahit, dan kita lihat ya bagaimana mereka melihat akibat kebiasaan pemanjaan terhadap anak itu membuat ibu-ibu menuai rasa pahit. Mereka lihat akibatnya ya. Di belakang sini mereka menyaksikan anak-anak mereka bertumbuh dengan pikiran dan tabiat yang tidak layak. Dan hal ini begitu anak-anak bertumbuh dewasa, mereka akan menjadi dibilang tidak berguna lagi untuk masyarakat atau di rumah ya. Mereka akan menjadi, dalam bahasa Indonesia itu jadi kayak sampah masyarakat. Orang-orang jadi merasa tidak nyaman kalau lihat anak-anak yang sudah dewasa dan menjadi nakal ya. Itu semua dari didikan dari kecil ya. Kemudian dibilang
Naluri atau hati nurani dilemahkan, maka daya tangkap otak sudah timpang. Aduh, bagaimana ya kita membayangkan dan kita melihat sendiri bagaimana anak-anak yang bertumbuh dengan pola seperti ini, mereka punya naluri hati nurani dilemahkan, mereka tidak peka lagi, tidak kasih sesama. Jadi tidak heran ya kalau misalkan orang-orang jadi kayak selfish, jadi kasar atau jadi banyak hal yang akan ditimbulkan hanya dengan kebiasaan pemuasan diri yang diikuti oleh orang tua terhadap anak sejak mereka masa kanak-kanak. Oke, kita lanjut paragraf selanjutnya. Sementara anak-anak harus diajar menguasai selera dan makan berdasarkan aturan kesehatan. Biarlah dijelaskan bahwa mereka menyangkal diri hanya dari yang membahayakan diri mereka. Mereka membuang yang menyakitkan untuk yang lebih baik. Biarlah meja makan itu diatur menarik dan mengundang selera. Biarlah itu diisi dengan makanan yang baik yang diberikan Tuhan dengan limpahnya. Biarlah waktu makan itu menyenangkan dan menggembirakan. Sementara kita menikmati pemberian Tuhan, biarlah kita mengucap syukur kepada si pemberi itu. Jadi dari kecil kita harus sebagai orang tua harus mengajar anak-anak ya. Kalau mereka makan ini, tujuannya kenapa makan ini. Kayak ini pengalaman pribadi. Kalau makan dengan Faith ada makanan yang dia enggak begitu suka. Jadi kita ajar Faith, kita makan ini tujuannya apa. Kenapa harus makan sayur yang ini, ada sayur-sayur tertentu dia kurang suka. Jadi kita ajarkan ke dia bahwa kita makan ini untuk apa, manfaatnya apa untuk kesehatan, dan kalau ada, jadi benefitnya kita ajar ke dia. Jadi kenapa kita harus makan ini, dan dia jadi mengerti dan dia makan. Kemudian dibilang juga di sini, biarlah meja makan itu diatur menarik dan mengundang selera. Biarlah itu diisi dengan makanan yang baik dan diberikan Tuhan dengan limpahnya. Jadi kita ya sebagai ibu-ibu, biarlah kita menu-menu makanan kita harus kita atur menarik dan mengundang selera ya. Tapi yang pasti yang menyehatkan. Dan kita harus ajar anak-anak juga dan keluarga kita untuk mengucap syukur dari makanan yang kita terima pada hari itu, bahwa Tuhan yang memberikan makanan ini kepada kita dan kita harus syukuri makanan itu. Dan dengan begitu otomatis kita akan merasa gembira dengan makan makanan itu dan akan menikmati pemberian Tuhan itu dengan ucapan syukur. Kemudian paragraf selanjutnya, banyak orang tua memanjakan anak-anak dalam hal makan dan minum seenaknya dan kapan saja. Ini dilakukan untuk menghindari tugas mendidik anak akan kebiasaan penyangkalan diri. Mereka tidak menuntun anak-anak bagaimana caranya menggunakan semua berkat dengan benar. Selera dan pemanjaan yang mementingkan diri akan bertumbuh bersamaan dengan pertumbuhan anak dan menjadi kuat bersamaan dengan kekuatan anak kalau tidak dicegah. Bila mana anak-anak ini memulai kehidupan dengan diri sendiri dan mengambil tempat di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak berkuasa melawan pencobaan. Kekotoran moral dan kejahatan besar merajalela di mana-mana. Pencobaan memanjakan selera dan memuaskan keinginan tidak berkurang dengan pertambahan tahun. Umumnya, orang muda diperintah oleh perasaan sehingga mereka menjadi hamba selera. Kita dapat melihat kejahatan akibat pendidikan yang timpang dalam diri orang malas, orang rakus, perokok, dan pemabuk. Jadi kembali lagi ya, intinya sebagai orang tua, puji Tuhan ya, kita dapat terang ini, kita dalam proses mendidik anak, tidak ada yang terlambat ya. Semua kalau kita serahkan kepada Tuhan dengan doa, pasti Tuhan akan tolong kita ya. Jadi ini kita yakin semua merasa pasti tidak mudah ya, karena mau didik anak itu untuk dia punya masa depan
bagaimana dia harus bersyukur kepada Tuhan, dan bagaimana kita harus belajar untuk tidak memanjakan anak-anak, karena kita sudah lihat akibatnya sangat mengerikan ya. Setan akan benar-benar gunakan anak-anak ini untuk menjadi anak-anak muda yang malas, pendidikan timpang, jahat, rakus, perokok, pemabuk. Jadi semua ini akibatnya kalau kita memanjakan anak-anak kita ya. Makanya dari kecil kita harus ajar mereka untuk build mereka punya selera yang sehat, dan ajar mereka untuk bersyukur dan menikmati makanan-makanan yang sehat, dan berikan pendidikan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini ada pengaruh daripada pemanjaan selera atau selera yang tidak dibatasi atau tidak diatur, itu adalah mempengaruhi itu naluri atau hati nurani dilemahkan. Nah, kalau bilang hati nurani dilemahkan atau kita rubah ke kata membatasi hati nurani, kita ingat akan apa yang akan terjadi di depan kita. Ada yang ingat undang-undang apa yang akan dikeluarkan untuk membatasi hati nurani? Sunday Law. Sunday Law, betul sekali, Brother Ebi. Jadi untuk bisa berdiri teguh pada saat undang-undang yang membatasi hati nurani, di mana church akan seek power dari civil power dan membangun image of the beast, membentuk image of the beast, dan produknya adalah Sunday Law yang akan membatasi hati nurani. Apa yang harus diperkuat adalah hati nurani, ya kan? Atau daya berpikir, daya pikir itu harus diperkuat supaya pada saat itu diberlakukan, baik pertama lewat bujukan dengan keuntungan-keuntungan, benefit yang akan diberikan, itu kita tetap akan berdiri teguh untuk kebenaran. Dan ketika pun sudah berubah menjadi hukuman mati, Tuhan tetap firman Tuhan yang sudah sedang kita pelajari, yang menguatkan iman kita, dan kita perlu untuk mendengar tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan pada saat genting itu tetap kuat hati nurani kita, ya. Dan keputusan yang diambil adalah keputusan berdasarkan iman. Salah satu cara yang dipergunakan oleh interrogator atau orang-orang yang menginterogasi dan juga yang mau memaksakan satu kehendak adalah seseorang itu, individu itu disiksa, dibikin lapar, haus, kedinginan, sehingga hati nuraninya menjadi lemah. Dia punya daya pikir, pertimbangan menjadi lemah dan mudah untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Itulah yang sangat dihindarkan oleh Tuhan Yesus. Dia sama sekali tidak mau untuk diberi minum asam cuka pada saat dia sekalipun sudah kehausan, karena dia tahu itu akan melemahkan dia punya pertimbangan, sehingga dia akan bisa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan imannya kepada Bapa. Nah, ini kita lihat betapa sangat penting untuk menghidupkan diet yang benar bagi kita dan bagi anak-anak kita, bahkan dimulai sejak bayi dan malahan sejak di dalam kandungan. Puji Tuhan sekali kita dikasih terang ini, dan mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan sebelum Brother Ebing mau melanjutkan ke paragraf berikut.
Ada pertanyaan. Ya, Tadi silakan. hati nurani itu bukannya Roh Kudus ya? Hati nurani itu apa, kayak ada ngomong itu Roh Suci juga yang ngomong gitu. Iya, Berarti iya. Roh Suci ya. Berarti lemah itu ya, suara yang kedengaran sama kita itu lemah Jadi karena lemah. itu lemah karena kita memanjakan selera ya. Kita memanjakan selera, maka physically kita menjadi lemah, mempengaruhi kita punya apa namanya, fungsi kerja otak ya, pikiran kita. Dan juga kita juga akan dikuasai atau diperintah oleh keinginan daging kita, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging kita. Sehingga waktu kita tahu pun kebenaran itu mengatakan A, kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan pilihan A yang benar, karena kita sudah terbiasa tunduk kepada pola makan diet yang salah. Jadi Betul, dua betul. yang kita dilemahkan. Pertama, kita punya kemampuan mengambil keputusan itu menjadi lemah karena pikiran berkabut, tidak bisa terlalu bisa mendengarkan suara Roh Kudus berdasarkan firman yang sudah kita baca. Dan yang kedua, Wow. walaupun kita mau untuk menurut, kita nggak ada kekuatan untuk menurut karena terlalu terbiasa menuruti keinginan daging. Jadi Betul. daging yang memerintah kita. Betul, 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 betul. Ya, betul. Kenapa saya bilang betul? Karena saya mengalami itu. Dulu begitu, karena memanjakan selera. Pokoknya itu semua saya alami. Berarti itu lemah hati nurani saya memutuskan segala sesuatu, otak saya berkabut. Oh, semuanya itu rupanya dari itu semua ya. Oke. Thank you, thank you. Puji Tuhan. Ada teman-teman yang lain mungkin masih mau menambahkan, menjawab jawaban dan juga materi yang dibacakan. Silakan, brother. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Yang pertama-tama ya, yang mesti diperhatikan adalah masalah pendidikan selera ini ya, masalah pendidikan selera. Kita tahu bersama dari bacaan-bacaan tadi, pendidikan selera yang menyimpang itu akan berakibat fatal kepada anak-anak, yang bukan cuma kesehatan tapi juga pada mental dan moralnya, bahkan sampai di nurani yang menjadi lemah. Nah, nurani yang lemah itu kita bisa katakan adalah kemampuan untuk membedakan ya suara Tuhan. Ini Tuhan atau bukan gitu. Kadang di saat-saat tertentu Tuhan itu bisa bicara kepada kita dan setan juga bisa bicara. Nah, nurani itu adalah kemampuan bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara setan. Nah, kalau kita sudah nggak bisa membedakan, wah ini kacau ini jadinya. Artinya suara setan pun kita bisa ikuti sebagaimana itu adalah suara Tuhan. Nah, ini yang kita harus lihat adalah akibat-akibat dari praktek yang salah dari orang tua kepada anak-anaknya dalam soal makanan. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah pelaksanaan praktek ini tidak boleh terlepas dari poin yang sabat lalu itu. Sabat lalu yang kita pelajari bagaimana orang tua itu membentuk satu hubungan batin lewat menyusui ya. Kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan yang kita lihat. Kegagalan dalam hal ini akan menimbulkan anak itu akan tidak merasa nyaman dalam hidupnya, kemudian dia menangis. Nah, anak menangis, anak itu merasa bermasalah, dia menangis gitu. Ketika dia nggak dapat ini ikatan batin, kenyamanan dengan orang tuanya, dia akan lebih sering menangis, saudara-saudara. Dan waktu dia menangis, orang tua yang tidak dibimbing oleh hikmat atau oleh pengetahuan akan sering menerjemahkan, oh dia lapar, oh dia haus. Dan ini menurut saya adalah cikal bakal terbentuknya pemanjaan selera.
Nah, ketika anak menangis, orang tua cuma tahu, oh kasih makan pada dia, Makan. ya, oh kasih minum ini. Nah, mereka tidak menyadari bahwa hal itu disebabkan oleh gagalnya membentuk ikatan batin bersama anak. Dan ini sering terjadi kepada ibu-ibu modern nih, atau orang tua modern. Karena sibuk, ya, mereka abaikan saja gitu. Ketika anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang, ya, digantikan dengan botol, digantikan dengan bibi. Padahal itu adalah momen di mana anak itu belajar belajar sesuatu perasaan suci dari ibunya mengenai Tuhan. Anak itu mau merasa damai, ya, anak itu mau merasa damai itu ketika ada ikatan-ikatan seperti itu. Nah, kalau ini gagal terjadi dan orang tua juga nggak paham, maka akan diterjemahkan ketika anak mencari kenyamanan hidup, dia menangis. Dan ketika dia menangis, orang tua yang nggak punya pengetahuan akan terjemahkan, kasih makan dia. Dikasih makan, oh dia berdiam. Berarti dia butuh makanan gitu. Dan selanjutnya, jadilah lingkaran setan selanjutnya, sampai nurani itu hilang. Jadi kita harus melihat ini adalah satu kesatuan dengan poin-poin hari Sabat yang lalu ya, yang kita pelajari. Ketika orang tua gagal menerjemahkan apa yang diinginkan oleh seorang anak, ya mereka akan gagal memberi satu yang tepat atau benar kepada anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara, secara biologis, ketika ibu bersama-sama dengan bayinya, itu akan terbentuk gelombang-gelombang otak yang memberikan kenyamanan dan kesehatan. Ada semacam kedamaian, gelombang-gelombang damai di dalam otak anak ketika bersama-sama. Nah, kita bisa lihat anak-anak yang tidak dibimbing, tidak merasakan ya kenyamanan dengan ibu, dengan hadirat ibunya atau orang tuanya, itu akan lebih sering menangis, saudara. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, kehangatan, khususnya ibu ya, akan lebih sering menangis. Dan ibu-ibu yang tidak tahu menahu ya, kasih makan dia, ya. Oh dia diam makan gitu, tambah lagi gitu. Dan seterusnya. Dan ini akan merusak betul-betul karakter sampai kita udah baca tadi sampai nurani itu jadi nggak tahu ya apakah ini suara Tuhan atau bukan. Dan ini fatal, saudara-saudara. Jadi penerimaan undang-undang hari Minggu tadi disebut undang-undang hari Minggu itu sebenarnya bermula dari bagaimana seorang ibu atau orang tua mendidik anaknya. Jadi kalau gagal gitu di sini, ya, ibu itu membentuk ikatan batin. Anak-anak itu akan nggak punya semacam kebahagiaan internal, dan dia akan menangis. Dia akan berontak, dia akan cari. Kita butuh kenyamanan gitu, kita butuh kehangatan, kita butuh perhatian. Dan kalau nggak dapat itu, disinilah mulai moralnya menjadi rusak. Kemudian kalau ada orang dewasa yang terjemahkan, salah menerjemahkan hal itu, dikasihlah makanan ini, makanan itu, minuman ini, dan selanjutnya, dan terjadilah perilaku-perilaku yang agresif dari seorang anak. Jika tidak memenuhi kebutuhannya, keinginannya, dia akan berontak, dia akan marah, dan seterusnya. Jadi kita melihat ya, pendidikan, pola makan yang sehat itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita telah pelajari pada Sabat lalu. Bagaimana seorang ibu membentuk ikatan batin, menanamkan nilai-nilai kekudusan kepada seorang anak. Nah, kalau ini jadi, sebenarnya ibu-ibu nggak perlu bergumur terlalu berat. Kenapa? Karena anak itu lebih banyak bahagianya gitu. Istilahnya happy baby. Betul. Ya, happy baby itu lebih suka menurut, lebih suka yang baik-baik. Dan anak-anak itu sebenarnya apa saja yang mau diberikan oleh ibu dia akan kasih atau oleh orang tuanya gitu. Mereka akan terima gitu. Anak-anak itu suka, yang penting di situ dia melihat orang tuanya memperhatikannya, orang tuanya bersama-sama dengan dia. Ini saudara ini juga pengalaman saya gitu. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan batin dari seorang anak,
mereka akan lebih mudah menurut daripada melakukan kesalahan. Dan ini betul-betul sangat terhubung. Jadi, apa yang Ellen White nasihati ini adalah mengarahkan para orang tua, ada tanggung jawab yang telah dilalaikan, ya, atau yang masih sementara, kita harus, ini terkait kok, gitu. Ini terhubung gitu. Nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita Iya. pisahkan, kita akan bakal jadi orang tua seperti apa ya, polisi di jalanan ini. Nggak ada salah. Nggak ada begini. Jadi orang tua yang seharusnya memberi kehangatan, kesannya dia jadi hakim jalanan atau polisi jalanan di rumah. Ya, nggak bisa lihat anak salah langsung ini salah gitu. Jadi kesan orang tua itu jadi bukannya orang tua yang mendidik ya. Jadi moralitas itu tidak bisa, pendidikan moral itu tidak bisa dilepas dengan kasih sayang orang tua. Dan kita merasa ini istilah yang kita sering buat ya. Ini istilah yang kita buat. Orang tua yang berhak mendisiplin anaknya adalah orang tua yang telah mencintai anaknya. Sebelum orang tua berhasil mencintai anaknya, jangan dulu pernah mendisiplin anaknya. Mendisiplin anaknya tanpa kasih sayang itu pasti akan gagal. Kenapa Iya. gagal? Karena akan berakibat anak itu jadi munafik loh. Mereka menurut tapi nggak sayang sama orang tuanya. Ya, mereka menurut karena takut gitu. Tapi kalau kita telah menyayangi kemudian mendisiplin, anak itu justru sebaliknya akan lebih mencintai pada saat didisiplin. Ya, anak itu akan lebih sayang orang tuanya ketika kita betul-betul kamu salah nih gitu. Harus didisiplin. Dan itu luar biasa hasilnya. Mungkin itu dulu Saudara Roy. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih. Jadi betul sekali ya. Dan di sini juga ditambahkan bahwa ketika itu sudah dimulai di pemanjaan selera, itu sudah tidak dididik sejak masa kecil, maka semakin dewasa, semakin besar itu tidak akan berubah. Dia akan bawa terus. Malahan akan semakin sulit untuk diubah manakala itu sudah terbentuk menjadi karakter ya. Dan hasilnya ini adalah kita menghasilkan anak-anak yang malas, rakus, dan yang seperti ini ya, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi tadi juga sudah ditekankan betapa pentingnya hubungan khusus ya, yang antara orang tua dan anak, apalagi antara ibu dan anak ya, yang sangat penting masanya itu dibentuk ketika anak itu dalam masa menyusui. Disitulah komunikasi khusus itu akan terbentuk. Ibu akan sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak itu, dan sehingga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak itu ya. Jadi terima kasih untuk tambahannya, puji Tuhan. Dan apakah Brother Ebing boleh lanjutkan untuk baca 348? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak yang tidak teratur makan biasanya lemah, pucat, kerdil, gelisah, dan gampang marah, dan mudah tersinggung. Segala sesuatu yang agung telah dikorbankan demi selera dan nafsu kebinatangan. Kehidupan anak-anak dari umur 5 sampai 10 tahun dan yang umur 15 tahun nampaknya ditandai dengan kebejatan moral. Mereka memiliki pengetahuan tentang hampir semua macam kejahatan. Dalam hal ini orang tua lah yang bersalah paling banyak. Waduh, luar biasa ini. Kepada mereka akan ditimpakan dosa-dosa anak mereka karena tingkah laku mereka. Karena tingkah laku mereka lah yang menuntun anak-anak ke dalam dosa. Wah, ini. Mereka menggoda anak-anak pemanjaan selera dengan menyajikan makanan daging di atas meja makan. Begitu juga makanan berbumbu rempah-rempah berkadar tinggi, cenderung membangkitkan nafsu kebinatangan. Dengan teladan hidup, mereka mengajar anak-anak supaya tidak bertarak dalam hal makanan.
Mereka memanjakan diri untuk makan kapan saja sepanjang hari, sehingga alat pencernaan senantiasa dibebani. Kaum ibu hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengajar anak-anak. Waktu yang berharga itu digunakan untuk memasak berbagai macam makanan yang tidak menyehatkan yang disajikan di atas meja makan. Banyak orang tua telah mengizinkan anak-anak mereka menuju keruntuhan, sementara mereka mencoba mengatur kehidupan yang penuh gaya. Jikalau datang tamu, mereka ingin agar mengelilingi meja makan yang penuh dengan makanan mewah seperti menjamu tamu agung. Banyak uang dan waktu digunakan untuk maksud ini, untuk menjaga gengsi, makanan mewah disediakan, yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Orang yang mengaku Kristen pun melakukan hal yang sama. Mereka mengundang sekelompok orang. Tujuan utama para undangan itu ialah menikmati makanan mewah. Orang Kristen harus mengadakan pembaharuan dalam hal ini. Sewaktu mereka menjamu tamu-tamu mereka dengan sopan, janganlah mereka menjadi hamba gengsi dan selera. Silakan, brother. Oke, baik. Boleh balik di atas. Iya. Jadi, anak-anak yang tidak teratur makan biasanya menjadi lemah, pucat, kerdil, gelisah, gampang marah, dan mudah tersinggung. Nah, kita tahu bersama ya, anak-anak ini, bukan anak-anak ini ya, kita tahu bersama makanan kalau tidak teratur, itu sangat sulit dicerna oleh pencernaan. Dan itu mengakibatkan sampah-sampah yang bukan cuma tubuh, tetapi otak terganggu. Apalagi kalau kita belajar ilmu pengetahuan sekarang, pencernaan itu adalah otak kedua. Iya. Bagaimana pencernaan, begitu juga otak. Jadi, kalau kita menginginkan otak yang sehat, kita harus punya pencernaan yang sehat. Jadi, Betul. ini satu prinsip yang telah dijelaskan ya lama oleh Ellen White, cuma tidak dibahasakan dengan gamblang gitu. Tapi prinsipnya sudah ada bahwa bagaimana makanan yang masuk di dalam pencernaan itu akan sangat mempengaruhi kondisi berpikir dari anak-anak khususnya ya. Dan ini kalau ini terjadi gitu, kalau penyimpangan ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Ya, orang tua lah yang bersalah paling banyak dalam hal ini. Saudara-saudara, ini kalau kita mau lihat ke belakang, ya kapan ini dimulai? Ini biasanya saat anak itu dilahirkan, kemudian bayi itu menangis. Kebanyakan orang tua langsung menerjemahkan, dia itu butuh ditetein gitu, butuh disusui gitu. Dan ini menurut saya adalah kesalahan. Ada banyak orang tua ketika bayi menangis langsung menerjemahkan mereka butuh makan atau minum. Ini adalah kesalahan besar pertama dari orang tua, khususnya para ibu ya. Ketika anak menangis, kita harus perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Bahwa ketika mereka menangis, lihat baik-baik, apakah mereka betul-betul butuh makanan atau enggak. Dari apa yang saya perhatikan, apa yang saya pelajari, anak-anak ketika menangis bukan membutuhkan makanan atau minuman. Mereka butuh sentuhan kehangatan, perhatian yang hangat dari orang tua. Itu yang terutama, ya, yang dibutuhkan oleh bayi gitu. Cuma kalau orang tuanya pikirannya melayang-layang kemana-mana dengan bisnis, dengan urusan, dengan segala macam, ini nggak dapat ini. Benar, ini susah diterjemahkan gitu oleh orang tua. Apa Kang DP mau? Tak suka ini, dia tetap menangis. Suka ini, dia tetap menangis. Kok apa DP mau gitu? Ada juga karena pampers sudah penuh, sudah basah ya. Iya, ini sobeking semua ini yang dibutuhkan. Anak tetap menangis. Kenapa? Orang tua perhatiannya kemana-mana, enggak kepada bayi. Jadi sementara mereka
melayani bayi mereka, pikiran mereka ada ke teman mereka, pikiran mereka ada ke bisnis mereka, pikiran mereka ada nggak tahu di mana, bukan kepada bayi mereka. Dan ini menurut saya adalah kejahatan pertama dan terbesar yang dibuat oleh orang tua. Jadi Betul. saudara-saudara, apa yang Ellen White katakan di Sabat yang kemarin yang kita pelajari, ketika kita menyusui bayi, ketika orang tua, ibu menyusui bayi, itu sementara menanamkan kekudusan kepada seorang anak. Ya, eye contact, kepekaan apa ya? Bagaimana kita menyatu batin kita dengan anak, itu adalah hal yang terutama di dalam pendidikan anak. Kalau ini gagal, saudara-saudara, kita akan gagal selanjutnya. Ya, akan banyak harga yang harus dikorbankan di dalam pendidikan ini. Jadi apa ya? Kita melihat ya, ketika anak mengalami penyimpangan di saat dia dewasa, siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tua, gitu. Baru lebih fatal lagi adalah ketika orang tua apa ya? Mereka menggoda anak-anak mereka dengan menyajikan makanan daging di atas meja makan, begitu juga makanan berbumbu. Wah, ini sudah salah, nggak berhikmat lagi. Berhikmat. Lebih brutal ini. Kemudian ada keseringan dari para orang tua, ada kebiasaan ya. Dan tak pikir ini di mana-mana, bukan cuma apa ya, bukan cuma di Amerika atau di Indonesia. Ini budaya di mana-mana. Kalau kita menerima tamu itu cenderung kita menunjukkan bagaimana bagaimana apa ya, makanan kita yang enak-enak ya. Dan itu budaya, dan menurut saya budaya yang sebenarnya baik, tapi kalau itu ditempatkan pada kasus pendidikan anak, itu akan menjadi salah besar. Anak akan jadi apa ya, kondisinya ibu dan gayanya ibu atau orang tua. Dan ini menurut saya ya orang tua yang paling disalahkan dalam hal ini. Jadi orang tua harus bertobat gitu. Ketika mempelajari membaca kutipan-kutipan ini. Dan ini menurut saya harus direnungkan baik-baik ya, harus direnungkan baik-baik karena ini luar biasa DP efek gitu. Jadi itu dulu Roy, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih. Jadi kita ingat ya, waktu kita masih di jemaat di Jakarta ada satu keluarga. Kalau kita Rabu malam, kita akan waktu itu Rabu malamnya per kelompok ya, dibagi. Jadi keluarga ini kalau Rabu malam itu makanannya adalah ini, kacang rebus, jeruk, lemon Cina gitu ya, yang dimakan, umbi-umbian rebus, tahu rebus, tempe rebus, pokoknya kacang-kacangan, umbi-umbian yang direbus, yang harus dimasak, pisang masak, itulah makanan yang disajikan. Jadi kita ragam ya, sangat beragam, cukup beragam, tapi semuanya yang sehat-sehat ya. Oke, jadi di sini waktu kita lihat, waduh, dan keluarga ini adalah keluarga yang menjadi Advent, tapi latar belakangnya dari Katolik ya, keluarga dokter ya, dokter. Dan dia kalau kerja dia seorang dokter spesialis apa tuh kalau yang mau bikin pasien yang mau dioperasi supaya jadi pingsan, anestesi ya. Ya, anestesi. Dia kalau kerja kemana-mana dia selalu bawa Tupperware-nya. Dan kalau ada pun acara pengucapan syukur atau apa dan harus makan, tetap dia bawa Tupperware, dia makan dari Tupperware-nya. Jadi dia sama teman-temannya dijulukin apa itu ya, kayak anak-anak atau apa gitu ya, kemana-mana selalu Tupperware-nya nggak pernah lepas karena makanannya itu ya. Dan pada saat belajar ini, waduh, ini ternyata teman kita ini sudah lebih dulu menyadari
mengetahui, menyadari dan mempraktekkan prinsip pola atau diet yang benar baginya, bagi keluarganya, dan untuk anak-anaknya. Jadi itulah ya yang terang yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan akan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa produktif baik secara spiritual maupun fisikal bagi sesama, karena kita memiliki tubuh yang kesehatannya optimal dan produktivitasnya optimal, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama, baik dalam hal physically maupun spiritually. Dan itulah yang akan dituntut atau yang harus kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Wow. Puji Tuhan, ini pelajaran sangat-sangat applicable untuk sehari-hari. Baik, ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita akan lanjut, dan apakah Sister Gita boleh tolong membacakan untuk 349 dan 350? Apakah Gita? Study simplicity, belajarlah sederhana, belajar dengan kehidupan yang sesuatu yang sederhana. Apakah Gita? Atau kalau Gita, apakah Lali dalam posisi boleh membacakan? Ya, oke Kak. Ya, 349, 350 ya, Li. Oke, silakan. Makanan harus begitu sederhana sehingga penyediaannya tidak akan menyita seluruh waktu si ibu. Memang benar bahwa meja makan harus diisi dengan makanan yang menyehatkan, yang juga menarik selera. Janganlah engkau mengira bahwa apa saja yang diramu lalu disajikan sebagai makanan itu sudah cukup baik untuk anak-anak. Gunakanlah sedikit waktu saja untuk penyediaan makanan yang tidak menyehatkan, untuk memuaskan selera yang salah, dan lebih banyak waktu untuk mendidik dan melatih anak-anak. Biarlah tenaga yang engkau gunakan untuk merencanakan apa yang engkau makan dan minum dan apa yang engkau hendak pakai digunakan untuk memelihara jiwa mereka tetap bersih dan pakaian mereka tetap rapi. Ya, jadi yang dari 349 ini kita bisa lihat ini kan diajari simpel kan. Tapi simpel itu bukannya yang tidak bergizi. Istilahnya jangan waktu yang digunakan terlalu banyak untuk menyediakan makanan yang tidak menyehatkan. Dan tidak Tetapi enak. Iya. Simple tetap bisa enak ya, Li. Ya, simple, enak. Jadi enggak terlalu lama untuk memasak, enak dan bergizi juga kan, itu jangan dikesampingkan. Karena ketika dibilang simple, memang orang-orang translate-nya simple apa adanya saja. Wah, simple macam aja. saja. Ya, sampai gizinya nggak diperhitungkan kan, itu salah sekali. Makanya simple itu penyediaannya tidak terlalu lama, tetapi enak dan menyehatkan juga kan. Itu dia punya ini. Terus dibilang, daging berbumbu kadar tinggi ditambah dengan makanan cuci mulut yang mewah, semuanya menguras tenaga inti. Alat pencernaan anak-anak. Sekiranya mereka dibiasakan dengan makanan sederhana yang menyehatkan, maka selera mereka tidak akan menginginkan makanan ekstra yang non-alamiah dan yang bercampur baur. Makanan daging bagi anak-anak bukanlah yang terbaik untuk memastikan sukses. Adalah berbahaya bagi anak-anak untuk mendidik mereka supaya bergantung pada makanan daging. Lebih mudah menciptakan selera non-alamiah daripada membentukkan dan memperbaiki selera setelah menjadi sifat alamiah sekunder. Oh ya. Jadi ini memang harus diajar dari kecil ya. Kadang-kadang kalau kayak orang semua sudah rasakan itu daging terus mau tinggalkan itu kan akan lebih susah daripada kalau dari anak-anak sudah dibiasakan tidak memakan hal ini kan. Ini lebih gampang. Jadi bahayanya kita sudah tahu semua ya. Jadi inilah ya, mendidik dari sejak kecil
sangat penting ya. Ini kesempatan untuk kita juga untuk mempraktekkan apa yang dibaca di sini atau apa yang firman Tuhan telah nasihatkan untuk kita turuti ya. Iya. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih Lali. Apakah ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Oke. Screen-nya ketutup. Oh iya ya. Nah ini ya oke. Oke, jadi kalau kita lihat ya bahwa ini kita coba ini ya. Kalau kita misalnya ya dengan pertolongan Tuhan ya, kita bisa tanam ya aneka biji-bijian, buah-buahan gitu ya, yang kita sudah ada di halaman kita, umbi-umbian, pepaya, aneka pisang-pisangan, aneka pepaya, dan daun kelor misalnya ya, daun kelor moringa ya, itu sebenarnya sebagian besar daripada kebutuhan nutrisi kita sudah tersedia di sekitar kita tanpa harus mengeluarkan uang kan, karena sudah ada gitu, dan bisa dikonsumsi dalam penyediaan serve yang menyehatkan karena kita tanam dengan pola organik misalnya kan, jadi di situ tidak terkena pencemaran pestisida yang akan mempengaruhi fungsi kerja saraf ya salah satunya, dan lain-lain, membebani ginjal dan organ-organ tubuh lain akan terdampak. Karena contoh misalnya kalau di sini daun bawang ya, daun bawang. Nah, daun bawang itu pengalaman kita sama-sama beberapa teman pas kita bertani di Modo Inding. Waduh, luar biasa sekali daun bawang ini. Dia kalau mau betul-betul sampai panen dia mulus, dia punya daun, itu paling kurang itu 2 minggu itu sekali disemprot pakai cairan pembasmi hama. Normalnya itu 2 kali, bisa 2 kali juga. Itu harus disemprot ya dengan pestisida. Nah, itu akan diam di daun kan, atau di batang, paling enggak di batang itu kan dia di bagian batangnya dia bentuknya kayak menangkap air, cairan. Jadi pestisida itu akan masuk di kayak saluran dan dia diam di situ. Walaupun airnya H2O-nya sudah hilang kena matahari, tapi dia punya unsur kimia pestisidanya itu stay di bagian yang menghadap ke atas itu, kita bisa ngerti ya. Dia punya daun itu bagian yang melekat di batang menghadap ke atas. Nah itu dan di bagian bawah ya, kalau hujan sudah, pokoknya itu akan tetap di sana. Nah inilah yang juga kalau kita mau maju lebih jauh lagi ke bagaimana kita bisa menyediakan sendiri tanaman yang akan kita konsumsi, itu sangat baik. Dan juga seperti di Jakarta juga pengalaman dari teman kita Kak Lucy ya, dia ceritakan di sana bahwa jual pasaran itu sudah bukan lagi dengan sistem sudah dibuat masak matang secara kimiawi. Caranya adalah pisang-pisang itu disemprot atau direndam, cuman dimasukin ke cairan, diangkat, besoknya itu sudah kuning pisangnya, sudah siap untuk dikonsumsi. Sementara cairannya itu cairan kimia ya. Nah ini akan lebih jauh lagi kita akan tiba ke situ,
Tapi jangankan mau ke situ ya. Kalaupun kita sudah tanam sendiri dan cara penyajiannya juga tidak sesuai jam makan dan tidak teratur, maka akan sia-sia juga. Tapi alangkah baiknya kalau semuanya pelan-pelan sesuai dengan terang dan waktu dan kesempatan itu kita hidupkan dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan mendapatkan benefitnya kan. Dan di sini kita kembali lagi ingatkan mengenai kutipan ini kan, bahwa kita dihakimi berdasarkan waktu dan terang dan kesempatan yang Tuhan kasih. Jadi timbangan neraca yang akan ditimbang kepada di sisi sebelah itu adalah sesuai dengan terang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbeda-beda bagi setiap individu ya, atau setiap kelompok atau apapun itu, berbeda-beda. Jadi apabila kita sudah memiliki terang banyak tapi tidak menghidupkan sebanyak yang kita terima, maka adalah lebih bisa ditoleransi. Mereka yang punya terang lebih sedikit, tapi sejauh mereka bisa lihat itu benar, mereka hidupkan, mereka masih lebih favorable di hadapan Tuhan, ya. Dan ini adalah teguran bagi kita ya, bagi umat Tuhan yang sudah memiliki terang yang besar. Itu jadi itu dalam bentuk amaran ya, tapi kita lebih kepada akan menurut ini karena kita mengasihi Tuhan yang sudah begitu baik, memberikan segala sesuatu yang termasuk memberikan dirinya melalui anaknya untuk mati bagi kita, sehingga kita dengan sukacita mau memikul salib dan mengikut Yesus. Baik, kita akan lanjutkan. Terima kasih Lali sudah membacakan. Apakah kita sudah dalam posisi boleh membaca? Kalau tidak, saya mengundang Brother Dion. Apakah Dion boleh tolong bacakan? 355. Silakan. Dua 235 ini? Ya, 355. 235 terus di bawah. Sorry ya. 355 sampai ke 236. Oke. Ajarlah anak-anakmu supaya membenci bahan perangsang. Ya. Oke. Berapa banyak yang tanpa sadar memiliki selera bahan-bahan perangsang seperti ini? Di Eropa saya melihat perawat menaruh gelas anggur atau bir ke bibir anak kecil yang tidak berdosa. Dengan demikian mereka membentuk satu cita rasa untuk bahan perangsang. Sementara mereka bertumbuh dewasa, mereka belajar untuk bergantung sedikit demi sedikit pada saat itu. Sampai mereka terkalahkan dan tidak dapat ditolong lagi. Akhirnya mereka menjadi pemabuk. Lanjut. Iya, lanjut. Sampai di sini, Dion, sampai di bawah sini, ya. Oke. Tetapi bukan hanya itu, akibat selera yang diselewengkan dan dijadikan jerat. Makanan itu sering membangkitkan keinginan untuk minuman yang merangsang. Makanan mewah disajikan kepada anak-anak, yaitu makanan berbumbu tinggi, sop lemak hewani, kue, dan makanan cuci mulut. Makanan berbumbu kadar tinggi mengganggu perut sehingga menimbulkan satu keinginan untuk bahan perangsang yang lebih keras.
selera bukan hanya digoda untuk makanan yang tidak sesuai yang dimakan anak-anak dengan bebas waktu makan, tetapi mereka dibiarkan makan di antara jam makan. Pada saat mereka berusia 14 tahun, mereka menjadi penderita sakit kejang perut. Oke, paragraf terakhir di bawah. Mungkin engkau pernah melihat gambar lambang seorang pemabuk. Kondisi yang sama dihasilkan oleh pengaruh rempah-rempah pedas yang mengganggu. Dengan perut dalam keadaan demikian, ada keinginan akan sesuatu yang lebih pedas untuk memenuhi keinginan selera. Sesuatu yang lebih pedas dan lebih pedas lagi. Kemudian engkau akan mendapati anakmu itu merokok di jalanan. Oke, silakan Dion. Ini adalah paragraf yang terakhir ya untuk pembacaan kita. Silakan Dion, ada mau menambahkan? Nih, anak muda ini. Sekarang bagaimana dari anak muda Dion mengenai? Jadi di sini dibilang ajarlah anakmu agar membenci bahan perangsang. Diajarinya dari kapan? Dari mereka masih kecil kan? Iya. Bagaimana Uncle? Dan bahan perangsang apa yang dikasih contoh di sini? Ya ini dibilang makanan mewah kepada anak-anak, yaitu makanan berbumbu tinggi, lemak hewani, kue, dan makanan cuci mulut. Mungkin yang lain. Cabe ya, cabe atau merica. Cabe atau merica juga ya. Wow. Oke. Oke, ada lagi Dion? Oke. Jadi di sini jelas sekali bahwa makanan yang berbumbu, kaya berbumbu, itu juga tidak ideal atau adalah makanan disebut sebagai makanan mewah ya. Karena lada hitam itu harganya mahal gitu misalnya ya. Lebih mahal dari yang lain misalnya. Dan kalau pakai banyak itu atau apa itu semua itu cuma contoh ya. Jadi makanan yang Bagaimana cengkeh? Gimana nanti? Bagaimana dengan cengkeh? Cengkeh ya. Kita pernah baca kalau nggak salah pala atau cengkeh itu juga salah satu yang harus dihindari. Iya, bumbu yang harus dihindari. Karena itu masuk kategori herbal kan nanti. Masuk kategori herbal. Jadi kalau untuk kondisi tertentu untuk mengobati itu sangat baik. Tapi cinnamon. Bagaimana dengan cinnamon? Cinnamon itu apa? Pala ya? Bukan ya. Kayu manis. Kayu manis juga, ya masuk kategori herbal dia, betul. Tidak cocok untuk dijadikan makanan, harus dihindari ya. Jadi kalau bumbu-bumbu bumbu berkadar tinggi ini kayak rempah-rempah dan pedas itu, cabai, berarti bikin merangsang makan kita lebih banyak ya. Makanya nggak dikasih juga karena kita jadi karena cuma mau sepiring jadi 2 piring gitu, jadi keenakan. Keenakan dia. Dan ini akibatnya coba lihat di bawah sini Anti. Dia punya akibat itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang mengkonsumsi minuman keras sehingga menjadi mabuk. Mungkin kau pernah melihat gambar lambang seorang pemabuk. Kondisi yang sama dihasilkan oleh pengaruh rempah-rempah pedas yang mengganggu. Nah, ini fiery spices ya, yang pedas ya. Ya memang merica, cengkeh juga itu pedas ya.
Mhm. Heeh. Nah, kita lihatlah ya mana yang Jadi kita udah harus tinggalkan itu dan makanannya hanya jadi rebus-rebusan aja kali gitu ya, di steam-steam aja kali ya, kukus-kukus oh, doang gitu. Nah, oke. ini di sini dibilang, seperti anakmu merokok di jalanan katanya kalau makan rempah-rempah pedas itu. Dan berarti kalau saya ini sudah pelupa, sudah, kayak udah demensia apa, berarti karena akibat dari dulu makan makanan yang begitu kali ya? Makanya kita udah pelupa akibat Ya, sekarang kalau ya. untuk kasus pelupa sendiri kan nanti ada beberapa faktor juga ya. Salah satunya adalah ada nutrisi mineral tertentu yang mungkin kita juga kurang absorpsinya, kita kurang mendapatkan suplainya. Itu juga salah satu yang harus diperhatikan kan. Kayak contoh kacang apa tuh yang kayak otak itu kan, itu sangat baik untuk daya ingat, walnut. Nah, Oh, mungkin kita walnut. Oh, di sini ya, banyak walnut, makan walnut terus. Anti makan ya, tapi tetap ada pelupa gitu ya, Anti maksudnya. Iya, Kita udah lama nggak makan walnut, walnut. almond, di sini pecan, wah macam-macam di sini. Udah dicampur ya, ya, ya. Ya mungkin di sini kita ada juga pengganti walnutnya, Tuhan kasih di setiap tempat kan ada ya. Itu pasti. Mhm. Oke, jadi ya banyak dia punya penyebab ya, kita lupa. Mungkin juga salah satu pengaruh terlalu banyak zat kimia yang masuk yang secara kita tidak sadar ya. Apakah dari Bisa hal jadi. apa? Iya, bisa juga ya. Itu yang mempengaruhi fungsi neuron untuk Anti early, bekerja. Ya, silakan ada tambahan ya. anti early. Iya, Memorinya memori apa? Jangka panjang atau jangka pendek yang hilang? pendek. Memori ada dua ya, ada pendek, Dua-duanya. 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 Berarti kalau di otak itu anti early, hipokampusnya udah, iya, hipokampus itu pusat memori itu udah bermasalah. Dia udah teroksidasi sangat sangat apa ya, sangat banyak sehingga kinerjanya itu sudah menurun. Nah, Mhm. bagaimana untuk menghilangkan oksidasi terhadap hipokampus itu harus ada super antioksidan yang harus digunakan. Nah, super antioksidan itu bisa pakai alpha lipoic acid, bisa glutathione, atau melatonin juga bisa. Apa itu? Yang Eh, kamu sebutin itu kalau apa? glutathione, alpha lipoic acid, baru ada apa namanya tadi yang kita bilang? Itu super antioksidan. Ya, ada itu Kalau ada di mana itu? kalau kalau di Amerika mungkin banyak yang kayak gitu. Bentuknya suplemen anti early. Oh, nanti kamu Jadi ketik aja di situ di chat itu namanya, karena saya nggak bisa ini. oh Iya, iya. boleh, Nah, betul. khusus untuk melatonin itu udah di riset, memang dia memulihkan otak tengah, khususnya hipokampus yang udah teroksidasi dengan sangat kuat. Dia bisa kasih reduce ya, dia reduce itu oksidasi sampai bersih. Dan memori kita bisa balik lagi, memori bisa balik lagi. Oh, oke. Ketik-ketik namanya tadi di chat itu supaya nanti bisa dilihat dan kalau saya nggak tahu apa nanti saya tanya sama kamu. Oke. Yang selanjutnya poin tentang apa ya? Tentang bumbu ini, bumbu-bumbu perangsang. Kita pikir kita harus baca topik di buku ini di judulnya gitu, yaitu bumbu-bumbu perangsang ya. Nah, kita pikir kalau kita baca baik-baik, bumbu yang dilarang adalah kadar tinggi, artinya jumlahnya sangat banyak. Kalau kita pelajari kebiasaan dari orang-orang di zaman ini ya, itu bumbunya memang super ya. Seperti orang Minahasa kalau mau pengucapan atau acara-acara, Iya, kalau bumbunya nggak super. berbumbu nggak enak. Kalau Itu. misalnya mau daging, bumbunya itu, aduh, luar biasa DP. Iya. Pedih sampai kram-kram DP. Kalau mau makan sampai kram-kram.
Kalau Nah, kita nasi pikir, paha itu harus banyak jahenya kan, baru enak. iya. Iya. Nah, kita pikir apa ya? Yang kita pelajari ya, kita boleh baca ulang. Yang dinasehatkan adalah bumbunya kadar tinggi. Iya, Tapi betul. kalau kita menggunakan di apa Moderat ya? ya, secukupnya ya. Di bawah ya. Bawah. Itu tipis-tipis, kita pikir enggak masalah itu. Malahan itu bersifat apa ya? Bagus, no? Iya. Bagus. Kalau misalnya untuk selera, kita tidak akan pernah bisa memulihkan selera kita yang rusak dengan kebiasaan yang baik. Nggak akan pernah bisa. Mau taruhan berapa banyak pun, kita yakin kita menang. Jadi selera yang rusak itu nggak bisa diubah dengan kebiasaan yang baik, dengan selera yang baik ya, yang misalnya ada pengganti makanan yang baik, itu nggak bisa. Malahan dia akan berubah bentuk. Dia akan berubah bentuk selera ini. Nah, selera yang rusak atau semua yang rusak karena akibat pola makan yang salah itu harus diselesaikan dengan pembenaran oleh iman. Jadi itu harus dipulihkan pada sumbernya gitu. Jadi semua yang rusak karena tingkah laku yang salah, pola makan yang salah, itu akan merusak tabiat kita, karakter Betul. kita. Tetapi Ini yang pola sudah makan kita pelajari, betul. yang benar tidak bisa memulihkannya. Ini betul ini. Orang boleh baca baik-baik buku petunjuk diet. Pola makan yang benar tidak bisa memulihkannya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, ya, oleh penyembuhan di dalam, kalau kita belajar righteousness by faith, itu harus dipulihkan lewat situ. Nanti setelah itu dipulihkan, kita bisa balik lagi ke selera yang benar. Jadi selera yang benar itu harus dipulihkan lewat hanya satu jalannya, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang bisa pulihkan. Nah, kalau kita mencoba, ini kita mencoba ya, selera kita rusak, kita coba dengan yang baik, dia akan berubah bentuk. Mungkin kita udah nggak makan ini, nggak makan itu, ya. Tetapi kita bisa jadi pemakan orang nanti. Jadi dia bisa berubah bentuk, Betul. bisa pokoknya berubah bentuk dia. Dia bisa jadi emosi yang nggak terkendali, bisa jadi pemarah, bisa jadi pemurung, pokoknya dia akan berubah bentuk. Tetapi kalau selera itu dipulihkan di dalam Yesus atau oleh Yesus saja, itu betul-betul dipulihkan. Kemudian setelah selera itu berubah, ya perilaku kita harus disesuaikan dengan hal-hal yang sehat gitu. Dan hal-hal yang sehat itu akan kita nikmati. Kita akan betul-betul menikmati ketika Tuhan memberi kita misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Wah, kita akan bersyukur, wah Tuhan ini menyediakan yang terbaik gitu. Tetapi saudara-saudara, kalau selera nggak dipulihkan oleh Yesus, dia berubah bentuk dan kita akan kurang menikmati. Kita akan, misalnya kita melihat, loh yang sana makannya misalnya daging gitu. Waduh, sebenarnya ada rasa gitu. Tetapi karena ada aturan yang melarang, kita mencoba untuk mengendalikan diri gitu. Dan dia akan berubah bentuk. Jadi emosi-emosi negatif. Mungkin itu dulu, terima kasih. Betul sekali, terima kasih. Dan kita akan tutup dengan ini ya, sudah disinggung mengenai pembenaran oleh iman kan. Jadi segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi dan iman itu adalah iman yang bekerja berdasarkan kasih. Dan kita tidak punya kasih karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka cinta diri menggantikan tempat kasih. Dan supaya kita ada kasih, hanya bisa dibangkitkan oleh kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi ketika ada Yesus, maka iman kita akan menjadi iman yang bekerja berdasarkan kasih, dan itu bukan dosa lagi. Waktu kita mau merubah diet ke diet yang benar, maka itu akan berhasil karena kasih daripada Bapa melalui Yesus yang ada di dalam kita akan menghasilkan reformasi. Dan inilah yang sedang dinantikan oleh Yesus. Yesus sedang menantikan iman dan pertobatan di bilik yang maha suci saat ini. Bapa menantikan perfection in character, jubah putih kebenaran, jubah putih kebenaran Kristus. Itu yang dia nantikan
dari semua tamu-tamu yang akan mengikuti pesta pernikahan kawin anak domba. Waktu Yesus akan terima Yerusalem, menikah dengan Yerusalem baru. Tapi Yesus menantikan iman dan pertobatan. Tapi iman yang dia nantikan adalah iman yang percaya bahwa karakternya bisa spotless, tanpa cacat noda. Berbeda dengan iman Protestan, tapi iman daripada orang-orang yang hidup di bawah pekabaran malaikat ketiga, itu yang Yesus nantikan adalah iman yang percaya bahwa dia bisa memiliki karakter seperti Kristus. Dan ini yang Yesus nantikan, dan dia mau bekerja sama dengan kita apabila kita mau senantiasa untuk meminta kasih karunia Tuhan melalui memandang Yesus agar diubahkan menjadi sama seperti dia. Dan itu, dengan ini menjadi landasan kita untuk menuruti terang yang sudah sedang kita bacakan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk mau memandang Yesus, anak domba itu, agar oleh iman kita boleh melakukan pekerjaan yang sama, harmoni dengan apa yang Yesus sedang kerjakan saat ini di bilik yang Maha Suci, yaitu by the sprinkling of the blood, putting away sins. Dan salah satu caranya supaya itu bisa bisa berjalan dengan benar di kehidupan kita adalah melalui pola hidup yang benar dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.